guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal ngomongin tentang gaji yang ada di Meat Factory itu kayak gimana, gaji di Outback tuh kayak gimana. Pokoknya aku bakal spill gaji, terus spill hours, terus duka kerja di Meat Factory itu kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, kerjaannya kayak gimana, biar kalian ada gambaran kalau misalkan mau kerja di Outback dan di Meat kayak gimana. So, keep on watching. Kerja di Meat itu bukan kerjaan yang gampang ya. Sebenarnya sih gampang-gampang aja karena nggak terlalu pakai otak dan segala macam. Kecuali kalian operate komputer atau kalian di box, kalian harus nginget segala macam. Kalau kerja di Meat itu ya capek aja, capek. Terus badan juga mau dibilang hancur sih, hancur nggak ya gitu ngomongnya. Cuma karena kalau Meat itu kan kalian tuh kena tulang gitu kan, terus juga berat. Karena kalian tuh ngangkat ya 7 lah minimal tuh 7 kilo, iya maybe 4 atau 5 kilo. Dan aku pernah ngangkat sampai ya 23-24 kilo sendiri, dan memang harus ngangkat gitu karena ya dari awal kalian mau masuk situ pun kan udah dikasih tahu gitu pekerjaannya kayak gimana gitu. Anyways, welcome to my new house. Aku di sini cuma bertiga dan ini enak banget sih tempatnya. Dan ya aku dari sini ke tempat kerja cuma 15 menit doang pakai mobil. By the way, I drive, aku nyetir, jadi kayak gitu. Dan dari sini ke city-nya kurang lebih 1 jam lah paling dekat. Kerja di Meat itu nggak bisa leyeh-leyeh, maksudnya kalian tuh nggak bisa yang kayak aduh aduh sakit atau aduh berat gini-gini, karena ya kalian semua gajinya sama. Kalau misalkan kalian levelnya sama ya gajinya sama, dan yang dikerjain pun mau berat mau enggak ya harus kerjain sendiri gitu. Karena mau cewek mau cowok ya kerjain sendiri gitu, nggak boleh nggak bisa kalian leyeh-leyeh dan kayak ngambek gitu, nggak bisa. Kalau misalkan kalian pegang pisau ini tuh di sini tuh pasti beset ya, karena kan kena pisau segala macam, jadi tuh banyak banget kayak bekas luka, beset sampai orang-orang tuh kadang kayak ngeliatnya itu beset karena apa, kirain self harm gitu kan, padahal bukan, itu emang bisa beset kayak gitu. Nah aku nih biru ini biru guys, ini bukan diwarnain, ini nggak diwarnain, ini emang kayak gini nih, biru bruises nih, bruise everywhere, bruise. Terus ya gitu, mana lagi ya, ini juga beset gitu, I don't know, di kamera nggak terlalu kelihatan tapi pokoknya ini beset. Iya ini juga, ini tuh biru beset ini kena tulang kayak gitu kan. Tadinya aku tuh kerjanya itu packer kan, tadinya tuh aku jadi packer, tapi aku udah dipindahin sama supervisor aku, dan aku udah naik level, aku di box sekarang. Dan di box itu jujur ya guys, kalau ditanya mendingan enakan di box atau di packer, ada plus minusnya. Kalau jadi packer itu kotor ya kan, kotor pakai sarung tangannya kotor, maksudnya bukan gimana ya, darah segala macam. Kalau box itu kan enggak, itu tuh di situ bersih segala macam. Cuma ya gitu, kalian itu berkecimpung sama box, plastik sama requestan orang dari bawah gitu. Mereka nge-request apa, kamu tuh harus udah tahu gitu. Mereka ngeliatin kalian kayak gini gitu, plastik gitu dari bawah kayak gini, karena kita di atas kan, kalian harus lihat dan kalian tuh harus tahu itu plastiknya tuh yang mana gitu. Jadi tuh bener-bener pakai otak, dan aduh capek sih. Aku jujur aku juga nggak ngerti ya kenapa supervisor aku mindahin aku ke atas. Tapi waktu aku di bawah itu, waktu aku masih jadi packer itu, aku memang sama supervisor aku tuh dipindahin ke tempat-tempat A, ke tempat B, ke tempat kayak banyak dipindahin gitu. Dan aku tuh mikirnya kayak kenapa aku dipindahin tapi teman-teman aku tuh nggak cuma di tempat situ doang gitu. Kayak enak ya mereka, maksudnya tahu apa yang harus dilakukan. Kalau aku tuh nggak. Kalau misalnya dipindah, Mir kamu bantuin di sana gitu, kamu di sana dulu, aku udah selesai nih, kerjaan udah selesai, aku harus panggil dulu supervisor ya, kayak hi, kayak I'm done, like the job's done. Dia pasti kayak oke, kamu di sini. Jadi kayak awal-awal aku mikirnya kayak apakah karena gue kerjanya nggak benar atau gimana, tahu-taunya karena biar gue tahu apa aja produk ini untuk plastik yang mana, ini untuk yang mana. Jadi aku ternyata mau dipindahin ke box biar tahu. For information, waktu kerja pas masih jadi packer tuh kayak begini aku, dan pas udah jadi di box kayak begini. Jadi bedanya tuh cuma topinya doang gitu. Kalau misalkan kalian baru masuk banget itu pink topinya. Ini di Meat Factory-nya aku ya. Di tempat Meat aku itu kalau misal baru banget masuk, belum divaksin Q fever, itu topinya pink.
Terus kalau udah divaksin kuning, nah kuning ini kamu nggak tahu sampai kapan. Jadi tuh katanya dilihat mungkin dari kerjaan kamu atau gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya dari supervisornya gitu ngelihatnya kalau kamu bagus ya kamu lepas gitu, ngelepas kuningnya jadi putih gitu. Orang-orang sih biasanya 8 minggu, which is 2 bulan 3 bulan, tapi aku nggak tahu kenapa, alhamdulillah banget aku sebulan udah lepas dan ganti biru. Nah aku ganti biru ini kalau misalkan kalian masih di training ya, kalau kalian belum naik level itu birunya pasti kalian harus pakai hairnet warna kuning, tapi kalau aku nggak, aku udah biru doang. Jadi kemarin itu topinya putih, abis itu pakai hairnet warna biru doang disuruhnya, berarti kan udah naik level gitu, udah nggak kuning lagi, udah bukan training gitu. Nah itu berarti aku masih training di box gitu di atas gitu kan, tapi sekarang aku udah dikasih topi yang hard hat-nya itu emang topinya warna biru, jadi ya berarti tandanya berarti gue ya memang sudah menetap di tempat box ini. Jujur ya guys, di tempat box itu di atasnya cuma ada 4 orang, kadang berlima doang. Kalau lo di bawah bisa 7, 8, 9 orang dan bisa ngobrol sana sini, dan kerjanya gitu doang gitu loh. Kalian tuh cuma packing doang dan itu enak banget, jujur enak banget. Kalau di atas tuh capek dan ya gitu, kalian lihat lah biru-biru. Dan by the way, aku kerjanya shiftnya AM ya, dan AM ini berarti pagi ya. Shift pagi itu aku bangun jam 3.50 pagi, 3:50 AM, segala macem lah ya, terus ganti baju ini segala macam, cuci muka, sikat gigi, ya udah baru jam 4:30 aku berangkat. Udah gitu aku ngambil uniform, ganti baju segala macam dan langsung ke tempat kerjanya gitu, ke ruangannya. Dan itu startnya kalau AM itu jam 5 pagi sampai kadang jam 2:30 atau jam 3 kayak gitu. Kalian bisa minta overtime, bisa maksudnya minta aja overtime gitu ke supervisor, aku pengen overtime bisa sampai jam 5 atau jam 7 malam, itu bisa. Aku sih nggak ngambil gitu ya guys, aku tuh overtime paling cuma overtime 15 sampai 30 menit doang. Aku nggak nyampe yang gila-gila overtime sampai kayak setengah jam, sampai berjam-jam, sampai 2-3 jam, sampai jam 7 malam, sampai jam 8 malam, kayak nggak bisa. Karena I don't know, I drive, aku ngendarain mobil dan aku nggak bisa kalau misalnya capek banget, karena kaki, tangan, semua badan capek. Dan jujur guys, di MIT itu berat jujur, tapi uangnya gede gitu kan. Dan menurut aku jam kerja aku yang segini pun udah menutupi banget, udah cukup banget gitu. Apalagi kalau kalian overtime itu seminggu bisa 2.700 kalian dapet ya. Ada, aku punya teman yang sampai 2.000 something, yang hampir 3.000 dapetnya bersihnya, dan itu kayak itu keren banget sih. Tapi karena mereka overtime terus dan aku sih nggak merasa badanku kuat ya, maksudnya kayak you know your body. Kalau misalnya kalian merasa kalian nggak kuat dan kalian lemah tentang itu, mendingan nggak usah. Untuk gajinya ya, spill gaji aku rata-rata segini itu menurut aku udah cukup banget. Dan karena aku di Outback juga, aku nggak jalan-jalan kemana-mana, aku nggak gila-gila jalan, nggak gila-gila shopping, kecuali kalau kalian suka shopping online ya, itu pasti ya duitnya juga habis juga gitu. Kalau aku sih aku tabung doang. Dan kebanyakan orang-orang di sini itu, aku di Adelaide ya, aku tuh di Adelaide sekarang di South Australia, susah banget nyari tempat Indonesia kayak gitu tuh susah. Dan di sini tuh grocery store yang Indonesian grocery store itu cuma satu doang di Adelaide, dan itu nggak begitu lengkap gitu. Jadi kayak ya udah mau nggak mau tabung aja gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang di Outback itu sih emang kita nggak mau menetap di sini, emang cuma untuk payslip doang gitu. Kalau kalian pengennya yang indoor, dingin, kalian nggak panas-panasan, nggak kena terik matahari, nggak hujan-hujanan, ya berarti kamu ngambil meat gitu kan, meat factory, pokoknya whatever factory kamu ambil aja gitu. Kalau farm, kebanyakan ya kalau farm itu aku taunya karena mereka tuh suka hobi outdoor segala macam. Kalau memang suka outdoor dan tidak takut panas, tidak takut matahari, and you worship the sun, take farm job. Karena kalau aku jujur aku nggak mau kayak gitu-gituan, aku nggak bisa. Dan I know myself, aku benci banget panas, nggak suka matahari segala macam. I hate it. I don't even like. Aku tuh nggak suka pantai, jadi kayak nggak suka metik-metik karena ya gitu, aku orangnya jijian gitu. Aku nggak suka. Oh my god, I cannot even think about it. Kayak kalau kalian metik-metik itu kan pasti ada kayak insect. I don't not like insects, I hate insects. Dan terus kotor-kotorkan kaki kalian, terus baju kalian, karena kalian harus dibawa di kayak outdoor gitu loh. Aku nggak banget, kayak I don't wanna, benar-benar tidak tertarik sama sekali. Jadi aku ngambilnya meat. Dan kalau meat itu ya gitu, kalian nggak kena panas, nggak kena hujan segala macam. Mau hujan badai di luar pun kalian bisa masuk gitu, kalian masuk kerja gitu, which is duit kalian tetap jalan. Tapi kalau di farm kayak gitu-gitu metik ya,
kalau hujan atau terlalu panas atau terlalu dingin itu biasanya kalian tuh nggak datang gitu, bakal diliburkan, dan itu artinya ya kalian payslipnya nggak jalan gitu loh. Jadi payslip kalian tuh jadi kurang gitu, dan kalian harus mesti lebih lama lagi kerja di situ untuk ngambil payslip. Ini kayak gitu biasanya sih kalau orang farm kayak gitu tuh hobi dan lifestyle ya, kalau misalnya suka yang farm kayak gitu. Cuma ya gitu, aku sih ngambilnya meat karena meat itu minusnya cuma capeknya dan kena tulang, beratnya doang, itu doang sih capeknya, bener-bener nggak ada gimana gitu loh kalau menurut aku. Cuma kalau itu karena aku packing ya, karena aku packer waktu itu, dan sekarang aku di box. Cuma kalau misalkan kalian nanya ke orang yang knife hand, mungkin itu lebih jauh lebih susah dan lebih berat ya guys. Soalnya kalian tuh, teman aku ada beberapa yang bilang kayak begini aja nggak bisa, kayak sakit banget, megang sesuatu aja nggak bisa karena sakit banget, karena kan kalian harus motong dan harus begini terus kan motionnya, dan megangnya tuh harus kayak gitu, harus kadang terlalu kencang megangnya segala macam. Dan ya kalau aku sih kalau di meat kebanyakan pegal-pegalnya kaki, kayak bener-bener toes itu pegel, nggak tahu kenapa. Tangan not really, tapi kadang-kadang di sini, kadang-kadang sini dalam, terus inner elbows nih, terus sama arms, itu aja sih. Kalau di box sekarang itu pergelangan tangan, karena bener-bener harus ngambil box, dan ya begitulah. Kalau misalnya dibilang seru sih seru aja, I like it, I don't really mind. Cuma kalau di box ini karena kalian harus inget ABCD dan kalian bener-bener harus aware sama orang di bawah itu, si box yang ini tuh itu box apa, large atau extra large or small or frozen atau apa, kalian tuh harus tahu semua. Jadi kayak lebih terpressure aja sih. Dan kadang-kadang QA-nya sama supervisornya suka ke atas, jadi suka ngeliatin kalian kerja. Gajiannya itu kalau di sini per week ya, jadi bukan fortnightly. Jadi kalian kerja dari Senin kadang sampai Jumat atau kadang sampai Sabtu gitu. Kalian kalau aku ya gajiannya itu Selasa gitu, setiap hari Selasa itu gajian, dan bisa ngeliat juga sih kayak payslipnya segala macam. Untuk gajinya tuh berapa, minimal banget tuh 1.000. Kalau di sini tuh minimal banget 1.000, maksimal pernah dapet 1.300 1.400 lah pernah. Tapi ya gitu, karena itu aku kan overtime ya, jadinya bisa gitu dapet segitu. Cuma kalau kalian mau overtime lebih banyak lagi, mau overtime-nya benar-benar kayak sampai 2.000 itu, kalian harus tapi capek banget guys, capek dan ngantuk segala macem, karena kayak kalian nggak dapet, you don't get enough sleep. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and share this video to your friends. Kalau misalnya teman-teman kalian ada yang mau outback dan bertanya-tanya kalau kerjaan di meet itu kayak gimana, atau mungkin keluarga kalian ada yang WHV juga, bisa di share video ini and follow my Instagram. And I'll see you guys on my next video.